Baik, saya Asyifa Putri Romansa dengan NIM 2211511009 akan menjelaskan tentang review dan replikasi dari paper yang telah dilakukan. Generative Artificial Intelligence atau Gen AI telah membawa lompatan signifikan dalam teknologi voice cloning, khususnya melalui pendekatan zero shot dan one shot yang memungkinkan replikasi suara hanya dari sampel audio yang sangat terbatas. Evolusi arsitektur dari model autoregresif menuju non-autoregresif, diffusion, flow-based, serta Neural Codec Language Models atau NCLM menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mengatasi keterbatasan latensi, efisiensi inferensi, dan generalisasi lintas bahasa. Meskipun kualitas sintesis suara semakin mendekati suara manusia asli dan mendukung berbagai aplikasi strategis, mulai dari TTS, adaptif hingga aksesibilitas, dan juga risiko keamanan dan etika yang menyertai kemajuan tersebut, seperti penyalahgunaan untuk penipuan suara dan pelanggaran privasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif yang tidak hanya membandingkan performa teknis model voice cloning, tetapi juga mengevaluasi implikasi keamanan serta kebutuhan akan mekanisme perlindungan bawaan. Review dan aplikasi ini bertujuan untuk mengisi kebutuhan tersebut melalui analisis komparatif sistematis terhadap model voice cloning terkini. Selanjutnya yaitu ada background and related works. Ekosistem voice cloning modern dibangun di atas kemajuan pesat dalam model generatif audio, pendekatan cloning, serta evolusi speaker encoder. Setiap kelas arsitektur, GAN, diffusion, flow matching, and NCLM memiliki trade-off yang jelas antara kualitas audio, kecepatan inferensi, fleksibilitas kontrol, dan kompleksitas implementasi. Pergeseran dari representasi Mel spektrogram ke code-based tokenization menandai perubahan paradigma penting, di mana suara diperlakukan sebagai unit simbolik yang dapat dimodelkan layaknya bahasa. Paper ini juga menjelaskan bahwa zero-shot voice cloning telah menjadi standar baru, didukung dengan speaker encoder yang semakin kuat seperti ECAPA TDNN, Titanet, dan WAV-LN yang mampu menangkap identitas suara secara stabil, ekspresif, dan lintas bahasa. Selain aspek teknis, bab ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan signifikan dalam berbagai perhatian terhadap keamanan dan pencegahan penyalahgunaan, dengan hanya sedikit penelitian seperti Clone Shield yang secara eksplisit mengintegrasikan mekanisme pertahanan. Oke, baik dari ke-15 paper yang telah diberikan, maka akan dianalisis dengan metodologi systematic analytical review. Nah, di mana semua paper itu dibaca, kemudian dipahami sebagai suatu kesatuan dan dianalisis ini dengan beberapa parameter. Nah, ada beberapa parameter. Pertama itu arsitektur model. Jadi semua arsitektur model itu akan dibandingkan. Yang pertama itu ada beberapa dikotomi, yaitu autoregresif. Nah, autoregresif ini itu model yang membagi itu frame by frame. Jadi sinyal suara itu generate frame by frame, di mana setiap output itu tergantung kepada input sebelumnya gitu. Nah, kelebihan dari model ini itu dia sangat memiliki hasil yang kualitas tinggi, tapi secara komputasi itu lelet karena tidak bisa dilakukan secara paralel, error sequence. Nah, model ini diadopsi di Tacotron dan juga Fall-E gitu. Nah, untuk diffusion model ini bekerja layaknya mirip dengan DALL-E. Nah, jadi diffusion model itu membalik proses noise untuk menghasilkan audio dan distribusi acak. Nah, kelebihan utamanya itu naturalitasnya sangat tinggi, yaitu mean opinion scale itu di angka lebih dari 5 gitu. Nah, kekurangannya inferensinya sangat lambat hingga lebih dari 1 second per audio second gitu. Nah, terakhir itu ada Neural Code Language Model. Neural Code Language Model ini digunakan dengan mentokenisasi audio-audio. Itu basis kerjanya sama seperti GPT tapi untuk audio. Nah, dari representasi input itu ada dua,
yaitu mel spektrogram dan juga kode token. Mel spektrogram yaitu representasi umum text-to-speech pada biasanya digunakan klasik pada datatron, RTVC, maupun IGI-SRT GAN. Nah, kelemahannya tuh resolusi temporer rendah, tidak mendukung editing presisi. Nah, selanjutnya ada kode token, digunakan untuk voicecraft, VoA, Minimax. Kelebihannya tuh mempertahankan detail, akustik, dan temporal serta lebih padat dan efisien. Nah, yang parameter selanjutnya yaitu embedded encoder gitu. Jadi encoder ini ada juga GE2E, General End-to-End, digunakan di VoA dan RTVC, rentan terhadap noise tapi kurang ekspresif gitu. Nah, selanjutnya ada AC, APA, TDIN, itu digunakan di ZPF 580s, itu robust terhadap noise dan juga bisa menangkap gaya bicara dan emosi. Nah, terakhir di parameter encoder itu ada WAV-LM, itu untuk yang digunakan pada voicecraft. Jadi encoder ini digunakan untuk mengkonversi dari audio ke numerik yang akan digunakan oleh model supaya bisa diolah gitu. Nah, juga ada kualitas suara, mean opinion score atau MOS, dan SNR, signal to noise ratio gitu. Jadi main opinion score itu adalah nilai persepsi dari pendengar manusia terhadap naturalitas suara. Semakin tinggi itu semakin baik. Sementara signal to noise ratio itu metriknya itu mengukur kejernihan sinyal audio. Nah, setelah itu ada efisiensi inferensi, ini menyangkut latensi. Kemudian yang terakhir parameternya itu yang kita analisis itu adalah masalah security. Nah, dari temuan-temuan ini ada beberapa temuan penting. Yang pertama, model Flashcraft itu yang paling unggul dan fleksibilitas dan kualitas suaranya itu bagus. Kemudian model Minimax dan F5 di text to speech itu sangat efisien untuk real time synthesis. Kemudian Cloudseed satu-satunya yang melindungi dari cloning ilegal. Nah, ini yang menariknya dari temuan ini. Kenapa? Karena model Cloudseed ini itu di antara 15 model hanya Cloudseed dari ke 15 model yang spesifik menyebutkan di masalah keamanan gitu. Karena model ini itu menangani aspek pertahanan terhadap voice spoofing dan juga cloning tidak sah. Cloudseed memperkenalkan pendekatan baru yaitu adversarial anti-cloning perturbation, yaitu teknik menyisipkan gangguan tersembunyi imperceptible adversarial noise ke dalam sinyal suara asli. Jadi gangguan ini dirancangkan sedemikian rupa sehingga tidak terdengar oleh manusia, namun cukup mengganggu payment sistem voice cloning berbasis encoder-decoder sehingga hasilnya nanti itu menjadi tidak akurat atau gagal. Jadi melalui mekanisme ini model konsep tadi make sure kalau secara sekuritas itu sesuai etik dan aman gitu. Oh, baik, saya Raffi Zikra. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait model text to speech yang telah saya bangun bersama kelompok saya. Yang pertama ada git clone yang merupakan kode untuk mengcopy kode dari sebuah GitHub. Selanjutnya saya melakukan instalasi pada berdasarkan file recruitment.txt yang berisikan library yang akan digunakan dan harus diinstal sebelumnya, dan ini sudah berhasil. Selanjutnya ada proses Python setup.py build_ext in place, itu merupakan sebuah proses build up pada monatomic align. Selanjutnya pada shell kelima itu proses instalasi SPake. SPake ini digunakan untuk sebagai text cleaner untuk memproses teks bahasa Inggris sebelum masuk ke dalam model. Selanjutnya ada install gdown yang merupakan library yang digunakan untuk mendownload file dari Google Drive seperti yang terlihat pada shell selanjutnya. Pada shell ini saya mendownload sebuah file pre-train atau pre-training model yang sehingga kita tidak perlu untuk mentraining model dari nol lagi. Selanjutnya ada import kode yang melakukan import beberapa library seperti PyTorch, Neural Network, dan lain-lain. Terus ada juga fungsi getText yang digunakan untuk mengubah teks menjadi simbol fonetik dan tensor numerik. Selanjutnya pada
sel ke-10 itu dimuat sebuah file model dengan nama ljs_base.json untuk mengambil hyperparameter seperti sampling rate dan struktur model. Selanjutnya melakukan proses inisialisasi model menggunakan synthesizer TRN yang akan diatur pada mode evaluasi. Selanjutnya bobot pretrain dibuat ke model. Sebelum itu dideklarasikan teks yang ingin diubah menjadi suara. Setelah itu di-run dan dihasilkan dengan teks "Hi, my name is Asifa Putri Romansa" dengan suara. Hi, my name is Asifa Putri Romansa. Nah, selanjutnya itu multi speaker. Datanya berbeda dengan data yang sebelumnya yang cuma menggunakan satu buah atau satu suara orang. Di sini menggunakan beberapa suara orang dengan model pre-trainingnya itu dari VisiTK. Sama seperti sebelumnya, itu dilakukan load model VisiTK_base.json untuk mengambil hyperparameter dari model itu sendiri. Lalu dilakukan synthesizer TRN, di mana hal ini berfungsi untuk menginisialisasi model fetch itu sendiri. Lalu dicobakan dengan teks yang sama, "Hi, my name is Asifa" dengan spiker identity ini bisa diubah sesuai keinginan, lalu dijalankan sehingga dapat diubah teks "Hi, my name is Asifa" menjadi sebuah suara. Hi, my name is Asif. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.